TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Kami ingin bertanya kepada saksi Pak Wisnu. Izin saksi, setiap kali ada Permendak, apakah ada sosialisasi kepada pelaku usaha? Ada. Kalau ke lembaga terkait ada nggak? Ada. Karena penyusunan dengan lembaga terkait. Pertanyaan kami, pada 2020 itu kan ada Permendak nomor 03 ya, seperti saksi sampaikan tadi. Ada nggak sosialisasi dengan para pelaku usaha? Ada. Ada ya. Kalau ke Bea Cukai? Ke Bea Cukai malah Bea Cukai ikut menyusun peraturannya, ikut memberikan masukan dalam penyusunan peraturan. Baik, pertanyaan kami selanjutnya. Berdasarkan Permendak 03, tadi juga saudara sudah sampaikan, kami butuh penegasan saja. Apabila ada instansi instansi pemerintah ingin melakukan ini berdasarkan sujel, perlu nggak sujel dari Kemendak? Di Permendak 03 jelas-jelas tidak perlu sujel. Tidak perlu ya? Ya, di Permendak 03. Saudara pernah nggak ada mengikuti rekonsiliasi PMK 365? Tidak pernah. Tidak pernah. Itu tidak pernah ada rekonsiliasinya? Tidak pernah. Karena itu KMK. KMK itu biasanya internal Kementerian Keuangan. Berdasarkan KMK 365, sepengetahuan saudara saksi, itu ada perlu nggak surat dari Kemendak untuk impor instansi pemerintah? Saya tidak tahu karena itu kan internal untuk pembelakuan dari Permendak 03-nya. Baik. Pertanyaan kami selanjutnya. Kan tadi saudara saksi bilang ada sosialisasi kepada pelaku usaha. Ya. Saudara pernah nggak bertanya, kenapa 6 importer ini masih memohon sujel kepada saudara? Itu kan surat biasa, dia nanya aja. Oh, jadi saudara juga melihat mereka ini bukan minta sujel seperti yang sebelumnya? Bukan. Jadi mereka hanya minta penjelasan saja? Iya. Sepengetahuan saudara, jadi kalau berdasarkan Permendak 03 itu, yang berhak memutuskan barang yang diimpor oleh instansi negara ini boleh masuk ke Indonesia, siapa? Bea Cukai? Jelas di Permendak 03 itu adalah bunyinya jelas di pasal 29 atau 30 bahwa yang boleh mengimpor barang keperluan pemerintah adalah instansi pemerintah. Jadi dengan di situ sudah jelas tanpa apapun, kalau itu misalnya yang mengimpor adalah Kementerian Keuangan, Kementerian PPR, Kementerian Perdagangan atau Industri, otomatis tidak perlu sujel lagi. Jadi karena diajukan oleh instansi. Jadi yang berhak menentukan barang itu boleh masuk atau enggak adalah Bea Cukai? Bea Cukai. Bea Cukai. Lanjut ke saksi Pak Heri. Sama Pak, saksi pertanyaannya. Apakah di Kementerian Keuangan, terkhususnya Bea Cukai itu ada sosialisasi apabila ada KMK yang baru? Kalau saya belum pernah mengikuti waktu itu. Tapi saya nggak tahu kalau ada sosialisasi tersebut. Pada tahun 2020, 28 Februari kan ada PMK 365 ya? Iya. Saudara tahu nggak ada sosialisasi itu? Saya tidak ingat Pak, tapi saya belum pernah mengikuti untuk 365 tersebut. Sepengetahuan saudara, pada tahun 2020, kalau ada instansi pemerintah mau mengimpor barang lartas, itu perlu nggak surat penjelasan dari Mendak? Sepengetahuan saya Pak, untuk instansi pemerintah yang mengimpor langsung itu melalui pihak ketiga karena terkena aturan pengadaan. Jadi perlu tidak ada surat dari Mendak? Nah, karena yang mengeluarkan aturan itu Kemendak dan kita Bea Cukai dititipi oleh Kemendak, ya perlu penjelasan atau surat dari Kementerian Perdagangan sebagai instansi yang mengeluarkan aturan tersebut. Baik. Saudara tahu nggak ada Permendak nomor 03 tahun 2020? Tahu Pak. Saudara pernah baca nggak mengenai kalau yang diimpor oleh instansi pemerintah sendiri tidak perlu sujel? Ada Pak, ada di pasal berapa itu Pak? Sepengetahuan saudara, PMK 365 ada sosialisasi atau rekonsiliasi nggak kepada pelaku usaha? Sepengetahuan saya belum pernah saya mengikuti Pak. Kalau ke antar lembaga, ke Kemendak?
dalam hal ini? Belum Pak, belum pernah saya mengikuti. Belum, tidak tahu ya. Ya. Sepengetahuan saudara, berdasarkan Permendak 03, tadi kan saudara pernah bilang tahu ya. Untuk instansi pemerintah, kalau mau melakukan impor barang lartas, itu perlu surat nggak dari Permendak, dalam hal ini Sujel? Yang kami temui di Priok, itu kalau untuk dari instansi pemerintah, itu menggunakan pihak ketiga. Karena sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Maaf, bagaimana bisa tolong diulang? Jadi kalau pengetahuan saya di Priok, itu kalau untuk importasi yang langsung oleh pemerintah, itu biasanya mereka menggunakan pihak ketiga Pak. Contoh dari TNI, biasanya menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini swasta maksudnya atau gimana? Ya karena ada aturan pengadaan itu Pak, pengadaan barang dan jasa pemerintah itu. Oh, berarti bisa. Bisa Pak. Swasta boleh. Boleh Pak, karena ada Nah, ini kan jadi kontradiktif. Berdasarkan Permendak itu nggak boleh, berdasarkan PMK boleh. Jadi ini yang benar mana? Pelaku usaha jadi bingung ini. Ya, kita kembalikan lagi ke yang menerbitkan aturan itu, Pak. Enggak, saudara kan yang di Bea Cukai. Ya, Yang ditanyakan oleh penasihat hukum terdakwa adalah peraturan yang di Kementerian Perdagangan. ya. Saudara bisa jawab enggak? Enggak, Pak. Saya Itu jangan. nggak bisa. Ya, kecuali ya peraturan yang di Bea Cukai. Ya. Seperti itu. Jadi dia tidak bisa menjawab. Kalau Baik. dalam prakteknya bisa dijawab kan seperti itu. Baik. Tetapi secara untuk menafsirkan nggak bisa. Ya. Kembali lagi ke Pak Wisnu ya. Ketika ada perubahan Permendak dan KMK seperti ini, seperti kita tahu importasi itu kan butuh waktu lama. Kadang-kadang di tengah jalan sudah ada perubahan KMK dan Permendak. Itu perlindungan hukum kepada pelaku usaha itu gimana ya? Yang dipakai itu yang mana? Ada masa transisi biasanya berdasarkan pada BL-nya. Masa transaksi berdasarkan BL. Iya. Pertanyaan kami sekali lagi nih, kita ulang lagi. Kan pada 2020 itu zaman-zamannya COVID. Seingat saudara Permendak 03 ini ada sosialisasinya nggak? Ada. Benar ada ya? Iya. Kalau rekonsiliasi dengan Bea Cukai? Penyusunan Permendak 03 itu juga ada teman-teman Bea Cukai, karena dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu ada yang namanya harmonisasi, dan harmonisasi itu dihadiri oleh kementerian dan lembaga terkait. Nah, karena ini pada faktanya sepertinya pelaku usaha importer ini nggak tahu, jadi bersurat ke Kemendak, BC juga bilang boleh pelaku usaha swasta. Iya. Secara tidak bisa. Saudara bisa pastikan benar ada sosialisasi? Ada ya? Pasti ada. Pasti ada ya? Iya. Oke. Untuk Permendak 03 itu kan saudara tadi bilang ada masa transisi ya. Apakah yang saudara sampaikan seperti yang di surat itu apabila sudah pengapalan 28 Februari Betul. itu? Cut off date-nya biar dimudahkan oleh teman-teman Bea Cukai itu adalah berlakunya PMK 365. Yaitu tanggal 28 Februari. Itu sebagai cut off date pembelakuan dari border ke post border. Karena secara persyaratan 03 maupun 110 itu sama. Oh baik. Pertanyaan kami selanjutnya, kan ada perubahan dari post border ke border pada tanggal 28 Februari. Betul, berdasarkan KMK ya? Pada saat hari itu juga keluarnya KMK. Iya. Nah, itu bagaimana perlindungan hukumnya kepada pelaku usaha? Ya kalau itu Kan kan berarti nggak ada KM masa transisinya. transisinya ada kan. Dengan berlakunya itu berarti sejak KMK itu berlakukan mereka sudah harus mengikuti aturan yang baru Pada hari itu juga. pada hari itu juga. Pada Karena hari KMK yang mengeluarkan Kementerian Keuangan. Kami hanya mengeluarkan Permendak. Baik. Sepengetahuan saudara, saudara tahu nggak kira-kira kalau tadi kan sudah dijawab sama Pak Heri ya. Sepengetahuan saudara di PMK 365 itu dasarnya mereka untuk menentukan bisa masuknya barang itu Bea Cukai boleh memasukkan barang yang diimpor oleh instansi lembaga sendiri itu apa? Saya tidak tahu. Di KMK Tidak itu tahu. hanya pemberlakuan untuk Permendaknya saja biasanya. Baik, kami lanjut ke Pak Heri Sutikno. Sama Pak pertanyaannya. Sepengetahuan saudara,
saudara tahu nggak Permendak 03 itu pernah nggak disosialisasikan atau rekonsiliasi atau harmonisasi kepada Bea Cukai? Sepengetahuan saya belum, Pak. Belum pernah? Kalau saya pribadi belum, Pak. Tidak pernah ya? Iya. Berarti saudara nggak tahu ya kalau ternyata setelah Permendak 03 itu nggak perlu tanda tangan dari Dirjen? Keberatan Majelis Hakim. Mohon izin, itu Permendak 03 itu yang pasal berapa yang tidak perlu persetujuan dari Dirjen? Supaya disebutkan biar tidak menjadi satu kesesatan. Izin yang mulia, mungkin lebih baik kami bacakan saja pasal 26 Permendak mana sih? Tahun 2020 nomor 03. Mohon izin Mas Hakim, langsung saja ke pasal 26 ayat 3-nya. Izin di sini di Permendak nomor 3 tahun 2020 pasal 3 pasal 26 ayat 3 dinyatakan setiap pelaksanaan impor besi atau baja paduan dan produk turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, C, E, H, N dan seterusnya itu harus mendapatkan surat penjelasan dari Direktur Jenderal. Jadi berdasarkan ayat 3 ini, sementara di pasal 2 ayat sementara untuk keperluan instansi pemerintah itu di pasal 2 poin A. Sementara poin A ini di pasal 3 tidak termasuk untuk yang mendapatkan surat penjelasan dari Direktur Jenderal. Jadi memang ada perubahan pada tahun 2020 untuk instansi pemerintah itu nggak perlu sujel dari Direktur Jenderal. Nah, baik. Saudara tahu nggak ada perubahan ini? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Jadi saudara tahu ada PMK 365 tahun 2020? Iya. Tahu ya. Sepengetahuan saudara, di dalam PMK itu dijelaskan nggak? Karena kami cari-cari PMK ini sampai sekarang nggak dapat. Itu memang nggak dirilis atau bagaimana ya? Harusnya dirilis, Pak. Ya, harusnya dipublis, Pak. Baik. Sepengetahuan saudara, di dalam PMK 365 ini barang yang diimpor langsung oleh instansi pemerintah itu dasarnya supaya bisa masuk itu bagaimana? Apakah perlu surat penjelasan dari Direktur Jenderal Perdagangan? Kalau menurut saya perlu, Pak. Karena untuk bisa masuk ke dalam sistem INSW itu kan persyaratannya kalau untuk besi baja adalah PI, LS atau pengecualian. Jadi importir atau kuasanya itu harus memasukkan nomor. Harus memasukkan nomor. Kalau nomor ya 3 itu. Kalau tidak ada penjelasan pasti di-reject oleh sistem. Baik. Saudara tahu nggak ada harmonisasi peraturan perundang-undangan? Biasanya kan antar lembaga itu yang terkait itu saling mencocokkan aturan hukum ya. Saudara pernah tahu nggak ada terkait sujel ini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Itu tadi saudara kan sampaikan harus ada penjelasan dari Direktur Jenderal. Itu dasar hukumnya apa ya? Kalau secara sistem, Pak. Secara sistem, bukan dari PMK 365 itu, bukan? Mungkin lanjut kepada Pak Sigit. Sama pertanyaannya Pak, mungkin agak lebih dipersingkat saja. Sepengetahuan saudara, kalau instansi pemerintah mengimpor barang lartas,
itu harus butuh sujel dari Direktur Jenderal Perdagangan nggak? Perlu, jadi dikembalikan ke Permendaknya Pak. Nah, KMK 365 itu adalah bentuk bagaimana kami Bea Cukai kemudian mulai effort untuk pengawasannya. Artinya di PMK 224 instansi terkait dalam hal ingin menitipkan izin harus menyampaikan ke Kemenkyu. Kemudian dari Kemenkyu itu nantinya akan terbit KMK. Jadi titik awal pengawasan oleh Bea Cukai adalah dengan diterbitkannya KMK. Dalam hal impor besi baja ini dengan KMK 365 2020 kami melihat di lampirannya bahwasanya setiap importasi baik oleh instansi pemerintah maupun oleh lainnya untuk keperluan lainnya ada 3 hal tadi disampaikan, PI, LS, dan atau pengecualiannya. Baik, pertanyaan kami selanjutnya, saudara tahu nggak ada Permendak nomor 03 tahun 2020? 03/2020 tahu. Tahu nggak kalau di dalamnya itu dinyatakan bahwa kalau instansi pemerintah itu nggak perlu sujel dari Seperti tadi Pak dikembalikan, Permendak kami tahu, tapi untuk titik awal kita melakukan pengawasan dimulai dari KMK-nya. Dalam hal kemudian KMK mensyaratkan adanya sujel, kita ngadopnya ke KMK. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, sepengetahuan saudara, KMK-nya 365 ini pernah nggak diberitahukan, disosialisasikan kepada pelaku usaha? Kurang tahu, kalau ke kami ada, kalau ke pelaku usaha. Sudah pernah direkonsiliasikan atau diharmonisasikan nggak dengan Kemendak? Untuk di itu saya tidak tahu. Tidak tahu. Sepengetahuan saudara, ini pernah nggak kejadian seperti ini tidak harmonis nih antar lembaga ini? Untuk lembaga Kemendak atau seperti apa Pak? Karena di beberapa kami di lapangan yang terbaru terkait dengan PI Hortikultura juga seperti itu. Mungkin mohon maaf agak melebar sedikit terkait dengan perlunya PI maupun kuota dari Kemendak dengan Kementan terkait dengan pelepasannya itu. Jadi memang untuk disharmoninya itu kita ada beberapa, tapi kembali ke kami bagaimana kemudian Bea Cukai titik awal pengawasannya, kita meratifikasinya ke KMK. Nah, jangan-jangan karena adanya seperti ini tidak harmonis, jangan-jangan pelaku usaha jadi bingung, jadi dia mencari cara lain. Pernah nggak seperti itu? Tidak tahu. Biasanya ada proses ininya nggak, pembenaran atau pembetulannya? Tidak ada. Jadi kembali lagi di kami by system semua. Dalam artian fungsi NSW adalah salah satu verifikasi lartas. Di NSW sendiri itu automatically sistem dari beberapa government agency, salah satunya dari rekan-rekan Kemendak. Modul importir yang disampaikan ataupun PPJK-nya itu mensyaratkan ada kolom di modul PIB adalah nomor dan tanggal izin. Jadi itu query mutlak yang harus diisi. Dalam hal tidak diisi, disampaikan kawan tadi akan terreject sistem. Jadi itu harus diisi apakah dengan nomor PI atau LS atau nomor pengecualiannya. Jadi itu mandatory sistemnya seperti itu. Nah, basically dasar hukum kami di PMK 365 itu. Dalam hal kemudian di 365 masih mensyaratkan PI, LS dan atau pengecualiannya, kami melihatnya di situ. Ini kami tanya lagi lanjut. Sepengetahuan saudara, apabila kan proses importasi ini kan lama, butuh waktu. Sepengetahuan saudara, kalau ada perubahan seperti ini, tiba-tiba berubah dari post border menjadi border, itu ketentuan mana yang dipakai? Jadi untuk perubahan kami dengan rekan-rekan instansi terkait biasanya ada transisi. Transisinya terhitung dari BC 11 inward. Dalam hal tadi disampaikan misal berlaku 8 Februari 2020. Nah itu ada dispensasi transisi sampai dengan BC 11 inward. Artinya dalam hal kapal di barang dikirim dari luar negeri itu per tanggal 2020 itu kita ada dispensasi tanggal cut off manifestnya. Jadi tidak serta-merta di 28 Februari 2020 secara kepabeannya langsung berlaku, namun kita detailingnya adalah dengan inward manifestnya. Sepengetahuan saudara, PMK 365 ini berlakunya mulai kapan? Kurang agak lupa saya. 20 terbitnya 28 Februari. Berlakunya kapan? Sepengetahuan saudara, perubahan dari post border ke border itu kapan? 28 Februari 2020. Berarti sama dengan terbitnya PMK 365. Iya. Itu nggak ada tenggang waktu gitu diberikan kepada pelaku usaha? Saya agak lupa dengan regulasinya. Yang pasti untuk transisi itu selama ini
biasanya kita ada transisi terkait pemasukannya. Jadi dari parameter inwardnya, transisinya dari inward itu. Baik, terima kasih. Lanjut ke Pak Maruf. Ya. Izin saksi, tadi kan saksi sampaikan ada modul-modul ya. Ada yang pakai merah seti, ada yang lain, ada yang modul importir sendiri, benar ya? Betul. Nah, sebenarnya saudara, berdasarkan data yang saudara pegang saat ini, 2020 itu pakai modul siapa? 2020 untuk prasasti material utama. Mungkin kami sederhanakan pertanyaannya. 2020 ada nggak pakai modul PPJK? Ada Pak? Ada ya? Ada. Baik. Coba saya cek.